أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setelah membaca, yakni membaca doa iftitah atau istiftah. Jadi iftitah itu boleh dua disebut, bisa iftitah, bisa istiftah. Maka setelah ia membaca doa istiftah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ila akhir sampai habis. Nah, setelah membaca doa iftitah maka diamlah sejenak. Jadi sunnah saktah. Kan kemarin sudah ulun bahas ada 6 tempat kita disunnahkan saktah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan ta'awud. Dua, kan ada 6 tempat. Jadi antara doa iftitah dengan ta'awudz itu sunnah saktah, berhenti sejenak. Jadi jangan wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin, bertahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan kayak ini. Wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berwasol namanya, bersambung. Jadi sunnah saktah antara doa iftitah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kemudian bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dan ini kita baca baik di dalam solat ataupun di luar solat ketika kita ingin mengawali membaca Al-Quran. Apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, berlindunglah kalian dengan Allah. Itu dalilnya. Ya, maka akan tetapi jikalau solat itu sirriyah atau salat itu jahriyah, maka ta'awudznya hanya dibaca begimit saja. Jangan menyaring. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tertawa makmum. Ada orang begitu biar dia. Makanya sidin jadi imam pulang. Jadi takbiratul ihram, Allahu akbar, baca doa iftitah, menyaring a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah keganakan baca Quran dah. Padahal kalau di dalam salat maka sunnah membaca ta'awudz itu dengan sir, dengan perlahan. Yang dinyaringkan dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin jikalau salatnya itu salat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Jadi sunnah menyaringkan membaca Fatihah dan surah jikalau salatnya itu jahriyah, baik ia sendirian ataupun ia menjadi imam.
sunnah menyaring. Bukan hanya jadi imam saja yang sunnah menyaringkan. Seandainya ia sholat maghrib sendirian, tetap disunnahkan menyaringkan bacaan Fatihah dan surah pada 2 rakaat yang pertama. Maka bacalah ta'awudz setiap memulai membaca surah dengan suara pelan dalam setiap rakaat, baik rakaat yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Jadi awali sebelum Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan suara perlahan. Karena ta'awudz dianjurkan ketika hendak membaca surah. Ta'awudz itu dianjurkan. Nah, kemudian setelah ta'awudz, setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diamlah sejenak. Nah, ini kedudukan saktah yang ketiga. Jadi saktah lagi antara ta'awudz dengan Fatihah. Jadilah berhenti sejenak, sekedar membaca subhanallah. Siapa subhanallah? Subhanallah, anggaplah sedetik. Berhenti sejenaknya itu. Jangan bertarus, itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu bertarus ngarannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jangan bertarus ya. Nah, sedangkan Fatihah bisa dibaca dengan wasal, bisa dibaca dengan berputus-putus. Setiap ayat ia waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini bacaan yang munfasil, adalah berpisah-pisah di dalam setiap ayat. Nah, bisa jadi kita baca dengan muttasil, diwasal, bersambung. Tapi syaratnya jikalau ia mewasalkan setiap ayat ke ayat yang lain, itu di ujung ayat dibarisi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Jadi yang mana kita habis nafas kita itu diwakaf. Jadi bila habis nafas, stop sudah, jangan bersambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mudah. Wasal itu artinya kita membaca beberapa ayat dengan satu nafas. Beberapa ayat dengan satu nafas. Nah, sedangkan berputus-putus itu artinya setiap ayat satu nafas, setiap ayat satu nafas. Mana yang paling afdal? Yang terlebih afdal setiap ayat satu nafas. Itu yang paling afdal. Dan ini ada diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika beliau membaca Fatihah, beliau sepotong-sepotong daripada setiap ayat. Artinya kada bersambung nih. Ini hanya masalah keafdalan. Jadi kalau diwasal maka hukumnya boleh saja. Tapi perhatikan ujung setiap ayat itu dibarisi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang asalnya ihdinas siratal mustaqim, karena diwasal nuhdinas siratal mustaqim. Jadi jangan bingung pian jadi makmum, kenapa aja imam tuh membaca nuhdina terus, usidin membaca dengan wasal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yang luput itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuhdinas, itu makam luput. Itu nang kayak qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Penyaringnya bulang, penyalahnya
Orang apabila diwaqaf qad qamatis shalah, stop, qad qamatis shalah. Nah, jikalau diwasalnya qad qamatis salatu qad qamatis shalah, jangan imbah dipagat disambung ulang lawan to. Ini orang kada tahu membaca Quran. Ini diperhatikan karena Al-Fatihah ini salah satu rukun di dalam salat. Bahkan di dalam hadis Rasul, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga dengan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya Fatihah adalah ruknun akbar, rukun yang terbesar di dalam sembahyang. Sebagaimana Arafah, wukuf di Arafah adalah rukun yang terbesar di dalam haji, maka Fatihah adalah rukun yang terbesar di dalam sembahyang. Al-Hajju al-Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Padahal rukun haji itu bukan hanya wukuf di Arafah, banyak. Tapi kenapa Nabi mengatakan al-hajju al-arafah, haji adalah wukuf di Arafah? Ini mengisyaratkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah rukun yang sangat mulia di dalam haji. Begitupun juga kenapa Nabi mengatakan tidaklah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, padahal rukun salat bukan hanya Fatihah, banyak. Ini menunjukkan bahwasanya Fatihah adalah rukun yang terbesar di dalam salat. Ya Rasulullah, Fatihah itu luar biasa hakikatnya. Apalagi makna di dalam ayat-ayatnya itu luar biasa. Sampai ada seorang ulama yang mengarang satu risalah yang berjudulkan Samudra Al-Fatihah. Samudra Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah itu bagaikan samudra yang tidak ada batasan. Dalamnya maknanya seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah itu terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Seluruh surah yang berjumlah 114 surah itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ringkasan daripada seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Ibunya Al-Quran. Karena isi kandungan dari 114 surah itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Dari seluruh surah Al-Fatihah, dari seluruh ayat yang ada di dalam Fatihah itu terkandung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari seluruh huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung di dalam titik ba. Titik ba itu bukan ba, ada titiknya kalau ada titik waktu hendak menulis huruf ba tuh tak 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 hanya ini kalau. Nah titik waktu awal itu namanya titik ba, lain titik ba yang di bawah itu bang lain. Itu yang hakikatnya bikana makana wa biyakunu ma yakun. Ya Rasulullah. Dalam hakikat daripada Bismillah itu dalam. Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Seandainya ditafsirkan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya puluhan onta tidak akan bisa menanggung daripada tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditafsirkan, puluhan onta tidak akan bisa menanggung banyaknya kitab tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu mengawali di dalam setiap membaca awal surah.
Perhatikan, setiap surah yang kita baca awalnya itu disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Baik surah Fatihah ataupun surah yang lainnya. Tapi jikalau di pertengahan surah, kada di awal. Nah ini nih, bila di pertengahan surah, maka kata kebanyakan ulama cukup hanya membaca ta'awudz dan tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pian tulah bila membaca Quran, ada kalau buka Quran, nah buka, tak. Anda di pertengahan, kada di awal surah tuh. Cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca aja lagi surah yang pian baca di pertengahan tadi atau di akhir, yang penting bukan di awal. Cukup diawali dengan ta'awudz, enggak perlu dengan bismillah. Memang ini ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan tetap sunnah diawali dengan bismillah, ada yang mengatakan tiada sunnah diawali dengan bismillah. Tetapi kebanyakan ulama lebih condong kepada pendapat tidak disunnahkan mengawali apabila membaca Al-Quran bukan di awal surah, tidak disunnahkan membaca bismillah, cukup ta'awudz. Cukup ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hanya awali. Nah ini perlu diperhatikan. Biasanya yang tadarus itu adalah jadi a'udzubillah langsung baca Qur'annya. Kalau itu bukan di awal surah. Kalau di awal surah, maka seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran itu dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah namanya surah At-Taubah. Surah At-Taubah di juz yang 10, juz 10 itu ada surah Taubat. Nah itu malah ada ulama yang mengatakan, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, haram hukumnya membaca awal surah Taubat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pian jangan pina iya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim bara'atun minallahnya bara'ah. Ada surah Taubah itu haram, jaka berpahala haram. Dengaran urang ngadatah ranjah barait. Nah di sini ujar Rasulullah, rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran sendiri melaknat kepada dirinya. Ingin membaca Quran berharap pahala dari Allah, ternyata Al-Quran melaknat kepada dirinya. Bukan pahala, malah laknat dari Allah. Maka ada tahu di aturan. Jadi bila pian di juz yang ke-10 tatamu surah At-Taubah, baik pian membaca di awal surah atau di pertengahan surah atau di akhir surah, maka tidak perlu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan apabila di awal surah membaca Bismillahirrahmanirrahim haram, apabila di pertengahan surah makruh. Yang terlonggar sedikit pendapat Imam Nawawi. Ujar Sidin, apabila di awal surah membaca Bismillahirrahmanirrahim makruh, apabila di pertengahan surah sunnah. Makanya ada orang yang membaca laqad ja'akum itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena laqad ja'akum kan akhir daripada surah At-Taubah. Akhir daripada surah At-Taubah. Jadi mun ada pian mendengar orang membaca laqad ja'akum Bismillahirrahmanirrahim, itu mengikuti pendapat Imam Nawawi. Tapi kebanyakan ulama kita baik mau umpati orang banyak aja lah. Ujar Nabi, alaikum bisawadil a'zam, lazimkan kepada kalian dengan pendapat yang terbanyak. Jamaah yang terbanyak itu kebanyakannya lebih baik diikuti. Jadi jumhur ulama lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi di awal surah haram, di pertengahan surah makruh.
Jadi kalau pian membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, jangan berbismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai habis. Karena laqad ja'akum itu salah satu ayat di dalam surah At-Taubah. Tapi bukan awal surah. Akhir surah. Kalau Imam Ibnu Hajar memandangkan makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Kalau Imam Nawawi sunnah apabila di pertengahan, makruh apabila di awal. Imam Ibnu Hajar haram apabila di awal, makruh apabila di pertengahan. Jadi bila sudah sampai juz 10 baca Quran ya hati-hati itu. Ada tetamu pian karena surah At-Taubah jangan berbismillah, haram. Malah bukan jadi pahala tapi jadi dosa lawan pian. Jadi ada ta'awudz, ada bismillah. Jadi ta'awudz itu disunnahkan setiap membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz. Sedangkan bismillah sunnah ketika kita membaca awal surah daripada Al-Quran membaca bismillahirrahmanirrahim. Bedanya disitulah. Perhatikan perbedaannya. Kalau ta'awudz, setiap kali kita membaca Al-Quran, baik itu awal, pertengahan, atau akhir, sunnah membaca ta'awudz sebelumnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, itu hanya di awal surah. Sedangkan di pertengahan, tidak disunnahkan. Di pertengahan, tidak disunnahkan. Tahujuan sedikit lawan aturan di dalam membaca Al-Quran. Setelah ta'awudz diamlah sejenak kemudian bacalah surah Al-Fatihah secara benar. Artinya kada kawa bujur pun kita membaca Fatihah pun kada suah belajar lawan orang yang bujur bacaannya. Kada kawa bujur. Amun bujur juga tuh menurut pian itu perasaan. Ya terkadang perasaan kita nih rasa bujur aja. Padahal bagi orang yang faham, bagi orang yang ahli banyak luputnya bacaan kita. Ulun bujur pian, ulun banyak mengambil ijazah Fatihah ini. Bukan hanya satu guru, beberapa guru ulun mengambil ijazah. Jadi waktu ulun mengambil guru yang pertama ijazah, imbah di bujur akan sidin, rasa bujur aja sudah baca. Kayaknya mengambil pulang ijazah lawan guru yang lain, banyak pulang salahnya. Rupanya terubah bacaan kita. Yang memang asalnya bujur ternyata berubah lagi. Dibujurakan sidin pulang, rasa bujur pulang, imbah tu pulang mengambil ijazah pulang lawan guru yang ini. Ya pulang dibaiki pulang lawan sidin, banyaknya salahnya. Ya Rasulullah. Jadi mon perasaan itu ngalihelah rasa bujur hatarus. Makanya ulama mengatakan man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Barang siapa kada diisi guru maka syaitanlah gurunya. Kenapa jadi syaitan gurunya? Ketika ia merasa faham padahal pemahamannya dari syaitan, dari hawa nafsunya, bukan pemahaman yang seaslinya. Lalu ini akan menyesatkan dirinya. Pian baca buku sorangan lalu merasa bujur lah. Kada pernah belajar buku yang tadi nah. Merasa paham pian, bahaya pemahaman pian belum tentu sama dengan pemahaman para ulama. Ini yang lalu dibadahkan man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Barang siapa tidak punya guru maka syaitanlah gurunya.
Karena dikhawatirkan ia belajar sendiri tanpa guru, beda pemahamannya, lalu ia merasa paham padahal pemahamannya sudah dimasuki oleh syaitan, pemahamannya sudah dimasuki oleh hawa nafsu. Ini bahaya. Makanya nyaman berguru juga, tahu kita yang bujur mana yang salah. Terkadang kita lawas memahami itu, pemahaman kita pas mbah dijelaskan harus luput, lawasnya ulun guru aja memahami, kira ulun itu sudah pemahamannya kayaknya luput, karena asalnya dari memaham seorang, asalnya dari pemahaman seorang. Apalagi Al-Quran yang kita pelajari ini sangat membahayakan kalau tidak disertai dengan tafsir Al-Quran. Dan belajar tafsir Al-Quran pun juga harus dengan guru yang memang ahli di dalam mengajar tafsir Al-Quran. Kita khawatir terjebak di dalam hadis Rasulullah yang mengatakan man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, pemikiran kita beda lawan pemikiran ulama bahari, jauh. Mereka pemikiran mereka sudah hafal puluhan ribu hadis. Mun kita pemikiran kita 2 buting hadis saja kada hafal. Lalu pemahaman tuh jauh. Ya ujar Nabi, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka jahanam. Siap-siap saja. Kenapa aja kita nih jarang ya belajar tafsir? Fikih yang kita pelajari ini tafsir daripada Al-Quran. Pian belajar wudu itu tafsir Al-Quran. Pian belajar sembahyang, rukun-rukunnya, syarat-syarat di dalamnya, pian mempelajari tafsir Al-Quran. Ini orang yang kada paham, bapak kita belajar fikih, harusnya tafsir Quran yang kita pelajari. Bongol ngaranna. Di dalam fikih disuruhkan, di dalam Al-Quran Allah menyuruhkan aqimus shalah, dirikanlah salat. Di mana kita hendak belajar salat? Dengan ilmu fikih. Yang mana ulama membuat kitab fikih ini berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Berarti kitab fikih itu tafsir daripada Al-Quran dan syarah daripada hadis-hadis Rasulullah. Makanya Ihya Ulumuddin itu kalau bisa dikatakan kata ulama, Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imamul Ghazali itu ada 4 jilid, ada juga yang 5 jilid. Ihya Ulumuddin itu isinya fikih, tauhid, fikih dan tasawuf. Ulama pernah mengatakan Ihya Ulumuddin itu tafsir dan syarah daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ihya Ulumuddin itu adalah tafsir Al-Quran dan syarah dari hadis-hadis Rasulullah. Pian belajar lagi ini, pada hakikatnya ini mempelajari tafsir Al-Quran. Jadi benarkan bacaan Fatihah kita. Tentu belajar dengan orang yang bujur bacaannya. Mujarabah guru bahari, jangan belajar lawan orang yang kada bujur bacaannya. Gurunya aja sidin membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Gurunya aja nggak itu, muridnya nggak apa. Namun gurunya kada bisa membaca Al-Quran, kada fasih di dalam makharijul huruf-huruf di dalam Al-Quran, muridnya makin nangkaya apa inya melajari muridnya, mun inya sorang kada fasih di dalam membaca Al-Quran. Belajar dengan orang yang fasih.
Makanya sering ulun menyampaikan lawan pian di sini nah, kalau ulun pribadi kada kau melajari pian, tapi ada di majelis kita ini yang memang pernah belajar di pondok tahfidz guru Wildan. Nah, iya guru Pak ini belajar pian Fatihah barang lawan sini. Atau di sini ada jiwa guru Ibol pun hadir Sidin juga di sini. Itu makharijul huruf bagus juga non Sidin. Cuman Sidin ngalih kada pahakunan. Belajar lawan Sidin. Kada lain tujuan ulun, kada lain supaya ibadah kita itu berkualitas. Supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah secara syariat. Kita membujurakan zahir saja tutup, apalagi batin. Yang kita bujurakan ini hanya di pintangan syariat saja. Ya, kita perlahanlah membenarkan zahir kita, kemudian membenahi batiniyah kita. Perlahan. Bujurakan bacaan Fatihah kita. Kalau memang ada nih lah di rumah pian yang bagus bacaannya, sekalipun itu anak pian, belajar lawan anak pian. Kalau pengalih lawan kekawanan atau ngalih lawan orang nih, ada tetangga pian yang fasih di dalam membaca Al-Quran atau ia qari kan misalnya, belajar. Jangan suban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memujinya kepada orang yang belajar dan mengajar Al-Quran sampai dikatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Ini nah di antara kita nih yang banyak di sini nah, yang paling baik ujar Rasulullah, man ta'allama al-Quran wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi yang memadahkan sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Khairukum, kadada khairukum adalah orang yang menjadi guru bahasa Inggris, kadada. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi kadada istilah terlambat di dalam membaca Al-Quran. Ayubun, tambulu diberi Allah kesempatan, kita masih bisa belajar. Kita nih anu aja lagi mengisi waktu-waktu sampai akhir hayat kita. Jangan berpikir kita ini umur panjang, jangan berpikir. Kita kada tahu apabila Allah mengambil umur kita. Maka tambulu diberi oleh Allah kesempatan, ayo tuntut ilmu agama. Tuntut ilmu agama. Karena di dalam hadis Rasul pun juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah hendaki mendapatkan kebaikan, Allah fahamkan ia di dalam urusan agama. Allah fahamkan ia di dalam urusan agama. Paham ia membaca Qur'annya, faham. Sembahyangnya faham, cara wudu'nya faham, maka orang itu kata Rasulullah adalah orang yang Allah jadikan menjadi orang yang baik. Ia akan mendapatkan kebaikan dunyawiyah dan ukhrawiyah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya. Ulun lupa Habib Abdullah kah? Siapa? Ulun ingat lagi. Oh enggak, habaib yang masyhur lah. Jadi pernah beliau bertanya kepada murid-muridnya, ujar Sidin, apakah kalian pernah menggembirakan hati Rasulullah? Ujar murid-muridnya, ya Syekh, kami belum pernah lagi menggembirakan hati Rasulullah. Pertama, amalan-amalan sunnah kami masih banyak yang tertinggal. Amalan sunnah kami masih banyak yang tertinggal, wahai Syekh, wahai Habib.
Kemudian kami tidak sebanyak seperti orang yang cinta kepada Rasulullah di dalam membaca salawat kepada beliau. Kami tahan paling 200 teguring sudah. Kadang kayak ulama-ulama bahari ini lah orang-orang soleh yang salawatnya 10.000, ada yang 20.000. Almarhum guru cantung itu 150.000 amalan sidin sehari semalam salawat. Sehingga menurut kami tidak bisa membahagiakan hati Rasulullah. Tidak, kata beliau, kalian sudah membahagiakan hati Rasulullah. Kenapa? Salah satu jalan yang membahagiakan hati Rasulullah adalah menuntut ilmu agama. Jadi munpian hadir nih di majelis ilmu itu sudah membahagiakan hati Rasulullah. Dan membahagiakan hati Rasulullah adalah gawian Allah Ta'ala. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi akan kami berikan kepada engkau wahai Muhammad sesuatu yang engkau senangi. Jadi Allah itu, gawian Allah Ta'ala itu ketujuh menyenangkan hati Rasulullah. Sehingga orang yang menyenangkan hati Rasulullah akan mendapatkan cintanya Allah. Apa gawian yang paling disenangi oleh Rasulullah? Salah satunya kata beliau, menuntut ilmu agama. Tuntut ilmu agama. Ya ibaratnya tuh kita sembahyang sunnah kadang nangkai orang soleh, menggawi sunnah kadang nangkai orang soleh, membaca salawat kadang nangkai orang soleh. Tapi ketika kita menuntut ilmu, maka kita membahagiakan hati Rasulullah. Gembira Rasulullah ketika melihat umatnya menuntut ilmu agama. Himung hati Nabi. Ya Rasulullah, kada gampang. Kada gampang orang yang mendapatkan gembira di hati Rasulullah itu kada gampang kedudukannya. Menggembirakan hati Rasulullah itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Makanya niatan pian menuntut ilmu kada repot. Ya Rab, ulun berniat menuntut ilmu ini menggembirakan hati kekasih engkau Sayyiduna Muhammad. Mun pian mengajar ya Rab, ulun mengajar ini menggembirakan hati kekasih pian Rasulullah. Apapun niat-niat kebaikan tujukan menggembirakan hati Rasulullah. Menggembirakan hati Rasulullah sehingga pahala yang asalnya inilah pian baca Quran, tapi niat pian membaca Quran ya 1 dapat 10 kebaikan. Tapi jikalau tujuannya ya Rabb ulun membaca Al-Quran ini untuk menggembirakan hati Rasulullah, maka 1 huruf kada ada bandingannya pahalanya. Dipintangan niatnya. Dipintangan niatnya. Allah. Niatkan, apalagi kita menuntut ilmu ini memang gawian yang paling disenangi oleh Rasulullah. Niatkan menggembirakan hati Rasulullah. Ujar almarhum Abah Guru Bahari, tujuan kita hidup ini kada lain menyenangkan hati Rasulullah. Menyenangkan hati Rasulullah. Allah. Hadir di majelis maulid, apa niatannya? Anda mendengar syair aja dah. Hendak supaya dapat nasi ya. Kayak itu aja tujuannya. Hadir di majelis maulid tujukan ya Rab, ulun hadir di majelis maulid menggembirakan hati Rasulullah. Pahalanya konol. Kalau konol itu bila itu sudah biar karena kau ditulis oleh malaikat. Mun pahalanya ganal itu masih biasa. Kawan malaikat masih menulis pahalanya kodol. Nah itu tuh kada kau menulis malaikat. Bingung malaikat nih pakai go kah pakai ga. Mun ganal itu masih biasa. Tapi kalau kodol ujungnya panjang pulang. Kodol apa-apa. Kada kawa ditulis oleh malaikat saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena menyenangkan hati kekasihnya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senangkan hati Rasulullah.
Kada usah repot-repot, senangkan hati Rasulullah. Itu aja. Yang bebinian ya, hendak bakti lawan laki, tujuannya apa ya Allah? Ulun bakti lawan laki, ulun menyenangkan hati Rasulullah, himong Rasulullah. Kadang alih kada pahala yang asalnya halus jadi kanal. Karena niatnya tadi menyenangkan hati Rasulullah. Mudahan di dalam segala hal ehwal kita menyenangkan hati Rasulullah. Himong Rasulullah melihat kita. Himong. Mudah-mudahan jangan sampai gawian kita ini menyakitkan hati Rasulullah. Menangis Nabi Allah. Belajar bujur-bujur membaca Fatihah. Tadi niatannya ulun najari tadi menyenangkan hati Rasulullah, membujurkan Fatihah, niatannya menyenangkan hati Rasulullah. Umabian semangat membelajar tujuannya menggembirakan hati Rasulullah. Allah. Dan berusaha sekuat tenaga, izin berusaha. Kada yang asal-asalan usaha tuh, sepin tagur perguruan tersinggung ambe, itu ngarannya asalan. Yang ngaran sekuat tenaga nih, bahkan ada kegampangan, tuhuk melatih huruf tuh. Jadi Abah Guru sebenarnya belajar makharijul huruf itu 28 hari. Karena satu huruf sehari. Misalnya kha. Tapi seharian mulai beisukan sampai beisukan esok. Itu bisa istilahnya. Kha, khi, khu, akh, kha, khi, khu, akh. Dihigap ini juga taling abdi kha khi khu akh. Jadi bini 13 kali muntah mendengar itu aja. Itu yang ngarannya sekuat tenaga nih. Kami baharibian belajar nangga itu. Mbah Tuntong mau dilajari huruf ini. Jadi di asrama tuh ngitung itu Pak, itu aja terus seharian itu aja. Ingat pada bahari Jarabah Guru belajar lawan angsa itu aja. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu jangan alhamdu itu duduk. Kalau duduk Arab duduk kayak pilat lah, duduk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini berpuluh kali, beratus kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berusaha sekuat tenaga uji sidin untuk apa? Untuk membedakan antara dha dan dha. Karena huruf di dalam Fatihah itu kededa dha, kededa. Jangan dirubah huruf dha menjadi dha. Waladhdallin, waladhdallin. Dha itu cara membacanya, ujung ilat itu dimasukkan ke belakang ilat, ke belakang. Jadi kada tak keluar. Ini gigi inilah, ini gigi atas. Nah, ini ujung ilat gitu.
Jangan kalau za itu ujung ilat itu tak keluar pada gigi. Za. Nah gitu bedanya. Za za zi zu za zi zu. Kalau za itu ujung ilat kada bakal keluar, tapi bakal dalam ke atas ke gigi. Za zi zu. Azim azim. Jangan azim. Itu za. Za itu beda dengan za, beda juga. Za beda kan? Minau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Minal zalimin. Jangan minaz zalimin atau minaz zalimin. Begitunya. Cara melatihnya, za itu kalau pian menyambat za, nah dirubah jadi o, kayak apa? Lo. Za dirubah, kalau za itu kan tulisan Indonesia D Z A. Nah dirubah jadi D Z O. Lo. Andakan ilat itu kalau menyebut za itu di bawah gigi atas, di bawah gigi ya. Ini gigi atas, ilat itu di belakang. Za. Kalau la ilat itu memuncul ke muka gigi. Za. Modern kayak ilat tuh diikut za bakal keluar. Ilat tuh kepala ilat tuh bakal keluar. Kalau za kepala ilat tuh kada boleh keluar, bila keluar luput. Ngalih biar menyebut huruf za itu ngalih. Nah ba ini lebih sulit lagi, apalagi mulutnya orang Arab, sampai di dalam hadis Rasulullah itu ana afsahu man nataqa bidad. Aku adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot. Dot itu walad. Itu anginnya ada di sini, begelembong. Jadi bila pipi pian kada begelembong menyebut dot itu salah. Ya kurang fasih. Dot. Walad. Dua begelembong atau sebuting walad. Sebuting kanan atau kiri walad. Kiri. Kedua-duanya bagus lagi. Walau. Jadi suara tuh keluar dari pinggir lidah kita. Di pinggir sini. Walau. Bo. Walau. Bo. Waduh, sinta lama bunyinya tuh. Walau. Bo. Jangan. Wadat. Da. Jangan dirubah juga lawan huruf dal, jangan luput juga. Walad dalin, apalagi dha. Walad dhalin, luput juga. Merubah ibdalul harfi bil harfi, mengganti huruf dengan huruf itu menjadi pembatal di dalam salat. Apalagi yang dibacanya ini rukun qauli seperti Fatihah. Jadi jangan diganti huruf di dalam Fatihah itu jangan dirubah. Barisnya jangan dirubah. Ini sangat diperhatikan. Nah kecuali kita sudah tohok belajar, kada bisa juga, maka insya Allah bacaan kita dimaafkan oleh Allah. Gitu tuh. Bila orang tuh kada bisa, kenapa nyawa kada bisa membaca Fatihah? Ulun suah belajar sudah, cuman kada bisa, maka bacaan Fatihah kita dimaafkan. Inya tuh kada bisa baca, kenapa nyawa kada bisa baca Fatihah? Unda kada pernah belajar, maka Fatihahnya itu tidak dianggap dimaafkan, tidak dimaafu. Inya kada bisa membaca Fatihah karena kada suah belajar. Jika inya kada bisa membaca Fatihah, sudah belajar tohok benar, ya kada bisa juga. Ibarat air betagar tuh, kada kawa bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Jaran dila jadi guru. Kada kawa tohok ya sudah, itu dimaafkan.
Nah ini bedanya orang menuntut lawan orang kada menuntut. Orang menuntut ilmu nih kada bisa-bisa, maka inya kada bisa tadi dimaafkan. Tapi orang yang kada menuntut kada bisa, maka tiada maaf bagimu. Kada dimaafkan. Beda, bongol itu beda. Kada bisa itu beda. Kada bisa karena sudah menuntut tetap kada bisa, itu dimaafkan. Ada kada bisa tapi memang dasar kada suah menuntut. Nah ini yang ngarannya asli bongol. Kalau tadi ini berusaha hendak pintar tapi kada pintar-pintar. Nah ini dimaafkan oleh Allah. Allah memandang usahanya. Allah memandang usaha ikhtiarnya. Tapi kada bisa kayak apa? Ada kau dia akan. Jadi sekuat tenaga ujar sidin, bedakan antara huruf dha dengan dha. Dalam bacaan engkau di dalam salat engkau, bukan hanya dha dengan dha saja, tapi seluruh huruf-huruf di dalam Fatihah itu diperhatikan, jangan diganti hurufnya. Di sini kada disampaikan sidin syarat-syarat di dalam membaca Fatihah. Nah syaratnya itu banyak. Salah satunya jangan memanjangkan bacaan yang pendek dan jangan memendekkan bacaan yang panjang. Kemudian jangan putus mualat antara ayat ke ayat. Jangan putus mualat, artinya bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersambung. Kada Bismillahirrahmanirrahim. Batuk sedenah. Setengah jam batuk. Kayaknya pas batuk tong batuk. Alhamdulillah. Jangan, harus diulang dari awal, dari bismillah. Itu karena sudah putus mualat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang sidin pulang kali batuk pulang dari alhamdulillah rabbil alamin, setengah jam pulang batuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Kau pulang membacaan Ar-Rahman batuk pulang setengah jam pulang, berdiri aja sama 3 jam. Mau benerlah. Karena batuk nih biar mentang namang kikel, ada kau ditahan-tahan. Ya Rasulullah. Jadi dipelihara huruf di dalam Fatihah, dipelihara panjang pendek di dalam Fatihah, dipelihara tasydid di dalam Fatihah, dipelihara setiap kalimat-kalimat di dalam Fatihah. Wajib dipelihara karena Fatihah adalah rukun qauli di dalam salat. Satu huruf saja tidak dibacanya atau tidak terdengar oleh telinganya, maka salatnya tiada sah. Sehuruf aja kada terdengar oleh telinga, apalagi seayat. Allahu akbar. Bismillah. Ar-Rahman. Ghairi Dolin. Bepaget-paget neng itu. Jadi yang gemet itu kan terdengar kan oleh telinganya, bukan telinga orang lah. Lain telinga orang, telinganya seorang tuh. Dan ketika itu tidak ada gangguan suara yang lain. Kada mendengar inya seorang, kada mendengar lawan bacaannya, maka sembahyangnya kada sah. Jadi harus didengar setiap huruf yang kita baca, harus didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap huruf. Seandainya satu tasydid saja tidak dibacanya, maka satu huruf ketinggalan, karena di dalam tasydid itu mengandung 2 huruf. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Itu tasydid.
Ihdinas sirat, sotnya bertasdid. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, dibacanya ihdinas sirat. Kada ihdinas, tapi ihdinas siratal mustaqim. Kada sah Fatihahnya. Bila Fatihahnya kada sah, sembahyangnya pun juga kada sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya bertasydid. Apabila kada dibacanya tasydidnya, dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahyangnya kada sah. 10 tahun pian sembahyang nang itu bacaan 10 tahun kada sah secara syariat. Ya Rasulullah, anda ayo mulai wahini sudah kita membujur-bujurkan ibadah kita. Ada usaha kita untuk membujurkan itu ada. Masalah diterima atau kada itu urusan Allah. Yang jelas kita ada usaha ikhtiar untuk membenarkan ibadah kita. Masalah diterima Allah atau kada diterima Allah itu urusan Allah. Tapi kita sudah ada usaha ikhtiar. Ada usaha ikhtiar. Ya, salah satu usaha ikhtiarnya ia hadir di majelis ilmu. Itu usaha ikhtiar. Supaya memperbaiki ibadah-ibadah kita yang banyak taksir di dalamnya, banyak teledor di dalamnya. Jam? Oh, jam 10 lah. Kan aja kita membahas Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang dan panjang umur. Nah, tentang besok kita bertemu dengan 9 Zulhijjah atau yang kita sebut dengan Yaumul Arafah, hari Arafah. Maka ini sangat bagus, bahkan dihukumkan sunnah muakkadah bagi kita untuk puasa sunnah. Niatnya sahaja ku puasa besok hari pada menunaikan sunnah puasa hari Arafah karena Allah Ta'ala, atau sahaja ku puasa sunnah hari Arafah karena Allah Ta'ala. Pun ada berniatnya hendak berpuasa, nangka itu niatnya. Nah, kemudian dianjurkan pada hari Arafah, terutama pada siang harinya, karena kan wukuf itu siang hari, itulah memperbanyak doa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pada hari Arafah menghampurakan rahmatnya, sehingga kata Rasulullah yang terbanyak Allah bebaskan daripada api neraka adalah ketika wukuf di Arafah. Dihampur oleh Allah rahmat ketika hari Arafah. Dan barang siapa meminta kepada Allah pada hari Arafah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah, pasti diijabah oleh Allah. Pasti diijabah oleh Allah. Makanya banyak bila di hari Arafah itu minta lawan Allah. Apalagi mungkin pas mengenakan orang rahatan wukuf. Hendak melihat beritanya, lihat di TV Arab situ, ada bila Ka'bah itu kosong, ada mengganti ke lampu, Pak, orang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah. Tahun ini kada banyak haji lah tahun ini, karena ya mengatasi daripada supaya jangan bersambung nih lah rantai wabah nih. Jadi ada jaga jarak. Pun tadi melihat video orang yang tawaf jaga jarak luar biasa, masya Allah. Allah jaga jarak rapi. Bahkan di Mina pun ada ranjang-ranjang jaga jarak. Di Arafah itu pun juga ada jaga jarak. Ya Rasulullah.
Kita berdoa aja, mudah-mudahan orang yang naik haji inilah pada tahun ini diberi keselamatan oleh Allah, kemudian diberikan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita barataan jangan dimatikan oleh Allah kecuali sudah dinaikkan haji oleh Allah, sudah berumrah dan ziarah ke makam Rasulullah marratan ba'da marrah, berkali-kali. Jadi berdoa tuh jangan sekali aja. Mun hendak berdoa jangan tanggung, berkali-kali, marratan ba'da marrah, sanatan ba'da sanah. Setiap tahun berkali-kali. Jadi bila kabul sekali alhamdulillah. Ini kan bila permintaan kita tuh misalnya 1 juta, ujar Allah Ta'ala diberi 100 saja kan, kada usah 1 juta, alhamdulillah. Mun permintaan kita 100 pas kada diberi, locong lalu. Jadi jangan ya Allah, ulun sekali barang kawan naik haji, nah jangan. Ya Allah ulun berkali-kali, tapi sekali aja ditakdirkan, alhamdulillah, alhamdulillah, berarti kabul sudah doa kita. Jangan bertikas nang gitu, meminta Allah Ta'ala kada pamanar. Dan barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengkifarati dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Kifarat dosanya 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Allah, sanatan madiyah wa sanatan mustaqbalah. Itu hadis Rasulullah. Jadi amun kada kawajua berpuasa isok hari nah banyak berdoa. Banyak berdoa. Mumpung Allah beri kesempatan kita hidup pas orang wukuf di Arafah. Tahun dudi belum tentu. Tahun dudi belum tentu. Ayo banyak berdoa waktu orang waktu hari Arafah. Kada gampang hari Arafah itu, kada gampang. Arafah itu artinya yakin atau sangat kenal. Arafah itu kan, kalau sebelum Arafah namanya tarwiyah, sesudah Arafah namanya nahar. Yaumut tarwiyah, tarwiyah itu diambil daripada ra'a, ya ru'yatan tarwiyatan, itu artinya bermimpi. Jadi hari ke-8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi, dan di dalam mimpinya diperintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya Ismail. Lalu disebutlah hari itu sebagai hari tarwiyah. Tarwiyah itu yang bermimpi. Nah, Nabi Ibrahim belum yakin, ahadza minallah, ahadza minasyaitan, apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan? Masih ada keraguan di dalam hati Nabi Allah Ibrahim. Malam berikutnya, pas malam 9 Dzulhijjah, bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, maka yakinlah Nabi Ibrahim, hadza minallah. Ini mimpi dari Allah, bukan dari syaitan. Lalu dinamailah Arafah. Arafah itu yakin. Arafah, yakin benar ini mimpi dari Allah. Malam yang berikutnya pas malam 10 Dzulhijjah dimimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim mimpi yang sama, maka besok paginya sidin kada lagi. Itu yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Bertanya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ujar Nabi Ibrahim, wahai Ismail, malam tadi aku ni ada bermimpi, aku ni disuruh menyembelih ikam. Waktu itu Nabi Ismail umurnya ada yang mengatakan 7 sinin, 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Tetapi masih halus lah. Nah, aku nih malam tadi bermimpi ikam nih disuruh menyembelih. Nah, menurut ikam, wahai Ismail, kayak apa-apaan bagusnya lah si abah nah. Kada juga Ismail isok kan siap-siap ku sembelih. Kada, menurut ikam, fanzur madza tara. Menurut ikam kayak apa Ismail?
Abahnya kayak itu mimpi. Tapi Nabi Ismail orang yang yakin bahwasanya abahnya adalah utusan Allah. Kadang mungkin utusan Allah tuh mimpinya dari syaitan. Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajudni insyaallah minas sabirin. Ya abati, wahai abahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Gawi umur 7 tahun pandir gitu. Bah gawi aja bah. Satajiduni insyaallah, pian insyaallah mendapati ulun minas sabirin, di dalam golongan orang-orang yang sabar. Kuatnya iman Nabiullah Ismail di umur seperti itu. Yakin abahnya ini kada dusta. Allah. Lalu pada hari yang ke-10 dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu di watallahu dal jabin, lalu kepala Ismail itu dikebawahkan, maka disiapkan pisau sudah di leher Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk mengganti kibas yang diambil dari surga. Padahal Nabi Ibrahim ini beratnya luar biasa. Kalau lapang dadak ada, ini penuh luar biasa ujian Allah ini. Anak paling disayangi seikungannya dapat tohok, sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Rabbi habli minas salih. Nabi Ibrahim ini tuhok hendak dapat anak, berdoa sidin puluhan tahun, kalinya imbah kabul doanya, harus disuruh menyembelih apa habar anak yang paling disayangi, disuruh menyembelih oleh Allah, diganti oleh Allah. Padahal ini hanya ujian besar, ujian kepada Nabi Ibrahim supaya ia jangan beingkut lawan anak. Karena ketika ada Ismail, hati Ibrahim beda dengan Allah ketika belum ada Ismail. Oke, itu tuh kisahnya. Hati Ibrahim ini berbeda, karamian di anak, lalu kada terpikir lagi yang lainnya. Nah, dicoba oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ketika ingin dihunuskan pisaunya di leher Ismail, diganti oleh Allah dengan kibas yang dari surga. Itu kibas itu dari kibas Qabil, anak Nabi Adam yang ingin menyerahkan bahari itu. Ada dahuluan kisah Nabi Adam itu disimpan di surga, dibariakan lawan Nabi Ibrahim tadi. Ya Rasulullah, panjang menurun kisahnya habis jam 11. Jadi walhasil esok hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, terutama lagi pada hari yang ke-10 pun juga sangat dimuliakan oleh Allah. Perbanyak doa, perbanyak ibadah kepada Allah, terutama besok banyak gawi puasa. Kalau hari 10-nya jangan berpuasa. Unda tetap guru hendak berpuasa guru supaya afdal. Itu lain afdal itu tambah adanya. Orang hari raya makan dagingnya berpuasa, membungulan haram hukumnya. 10, 11, 12, 13 itu hari yang diharamkan puasa. 11, 12, 13 namanya tasyriq, haram puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma ya nur salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد النور وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maaf, kalau kelawasan minta ridha.